Halo semua, pada kesempatan kali ini aku akan membahas pelajaran ekonomi mikro tentang materi teori nilai guna. Ada baiknya aku memperkenalkan diriku dulu ya. Perkenalkan, namaku Indoktasya Sinaga dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Manajemen Bisnis 3A dengan NIM 19051711041. Langsung saja. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan membahas pengertian dari nilai guna atau utility. Yang pertama, menurut Gosen 1789 dalam HUN 2002 menganggap bahwa tinggi rendahnya nilai suatu barang atau jasa tergantung pada subjek yang menilai barang atau jasa tersebut. Yang kedua, menurut Rama Alessandro 2001 dalam Iskandar 2003 menyatakan teori nilai guna atau utilitas yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dari mengkonsumsikan barang-barang atau jasa. Yang ketiga yaitu kesimpulannya, nilai guna atau utility adalah kemampuan suatu barang atau jasa untuk memberikan kepuasan pada manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Nilai guna dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, nilai guna kardinal, yaitu tinggi rendahnya nilai guna suatu barang tergantung pada subjek yang memberikan penilaian. Dibagi juga menjadi dua bagian. Yang pertama, nilai guna marginal, yaitu pertambahan atau pengurangan kepuasan yang diperoleh seseorang sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan mengkonsumsi satu unit barang tertentu untuk memenuhi kepuasannya. Yang kedua yaitu nilai guna total, adalah seluruh nilai guna atau kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Dan jenis nilai guna yang kedua yaitu nilai guna ordinal, yaitu nilai guna yang tidak dapat dihitung atau diukur besarnya, tetapi dapat diurutkan menggunakan nilai pendekatan relatif, yaitu melalui order atau ranking. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai guna dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, jangka waktu konsumsi. Yang kedua, daya ingat konsumsi. Dan yang terakhir, kualitas barang tersebut. Terdapat hukum nilai guna marginal, yaitu tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut, dan pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif. Semakin banyak barang yang dikonsumsinya, maka makin besar daya guna total atau total utility yang diperolehnya. Akan tetapi, laju pertambahan daya guna atau marginal utility yang diperoleh karena mengkonsumsi satu kesatuan barang makin lama semakin rendah. Bahkan jumlah pertambahannya dapat menjadi nol. Selanjutnya, semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, maka tambahan nilai kepuasannya yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsikan akan menurun, dan konsumen akan selalu berusaha dalam mencapai kepuasan total yang maksimum. Selanjutnya, cara mengukur nilai guna marginal. Bila PX adalah harga barang dari X, dan X adalah barangnya, dan U merupakan utilitasnya, maka UX sama dengan PX, dan MU atau marginal utility dari X sama dengan harga X. Artinya, kepuasan tertinggi yang dicapai seseorang bila ia mengkonsumsi barang X dengan harga PX adalah apabila marginal utility dari barang X sama dengan harga yang dibayarkan untuk mendapatkan barang X tersebut. Misalkan, terdapat uang sebanyak 1000. Harga barang X adalah 100, maka PX sama dengan 100. Berarti banyak jumlah barang yang dikonsumsi agar kepuasan konsumen maksimum adalah 10 unit. Jika konsumen dihadapkan pada dua jenis barang, maka konsumen akan memaksimumkan kepuasan pada barang yang nilai marginal utility-nya sama dengan harganya. Jadi, seseorang konsumen memiliki uang sejumlah 5.000. Harga barang X yaitu 500 dan barang Y sama dengan 100. Kepuasan konsumen tersebut akan memaksimumkan bila ia mengkombinasikan barang X dan Y sesuai peruntukan. Dengan demikian, utility X dan Y sementara barang yang diperoleh adalah 5.000 merupakan jumlah uang konsumen, dan 500 merupakan harga barang X dan 100 merupakan harga barang Y. Sehingga dapat kita hitung 100Y sama dengan 5.000 dikurang 500X. Kedua ruas kita bagikan dengan 100 sehingga hasilnya Y sama dengan 50 dikurang 5Y.
kita masukkan rumus U, yaitu X dikali Y. Seperti yang kita dapat tadi, kita sudah menemukan hasil Y, yaitu 50 dikurang 5Y. Kita kalikan dengan X, sehingga hasilnya 50X dikurang 5X kuadrat. Dan X-nya kita turunkan, sehingga hasilnya 50 dikurang 10X. 10X kita pindah ruas, sehingga 50 sama dengan 10X. Kedua ruas sama-sama kita bagikan dengan 10, sehingga X hasilnya sama dengan 5. Kita kembali ke rumus awal, yaitu 5000 sama dengan 500X tambah 100Y. Kita masukkan X yang kita dapat tadi, yaitu 5, sehingga 5000 sama dengan 500 dikali 5 ditambah 100Y. Sehingga 500 dikali 5 sama dengan 2500, sehingga 5000 dikurang 2500 hasilnya 2500 sama dengan 100Y. Kedua ruas sama-sama kita bagikan dengan 100, sehingga Y sama dengan 25. Kesimpulan, jadi kombinasi yang dikombinasikan konsumen adalah X hasilnya 5 dan Y hasilnya 25. Apakah kombinasi ini maksimum? Diketahui MUX sama dengan Y sama dengan 25 dan MUY X sama dengan 5. Harga barang X 500 dan harga barang Y 100. Padahal syarat maksimum adalah seperti yang diketahui tadi, MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan 1. Sehingga 25 per 500 sama dengan 5 per 100. 25 per 500 yaitu 0,05 dan 5 per 100 juga 0,05 sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa dengan mengkonsumsi X sebanyak 5 dan Y sebanyak 25 dengan uang 5.000, konsumen tersebut telah mencapai kepuasan maksimum. Sekian penjelasan materi yang dapat saya berikan tentang teori nilai guna. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih.